Nama Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono barangkali tak asing lagi bagi banyak orang Indonesia. Keduanya merupakan kakak beradik yang telah memberikan jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Keluarga keturunan Tionghoa yang lahir di Jawa ini merupakan pemilik PT Djarum atau Djarum Group, sebuah konglomerasi yang menggarap banyak sekali lini usaha di berbagai bidang. Jumlah harta keduanya yang mencapai 32,3 miliar US dollar atau sekitar 468 triliun rupiah membuat mereka kini menduduki posisi keluarga asal Indonesia paling kaya di Asia. Posisi mereka berdua hanya kalah dari Cheeravanon Family dari Thailand 36,6 miliar US dollar, Kwok Family dari Hong Kong 40,4 miliar US dollar, Lee Byung-chul Family dari Korea Selatan 40,8 miliar US dollar, dan Ambani Family dari India 44,8 miliar US dollar. Keduanya juga sukses menduduki posisi orang terkaya di Indonesia selama 9 tahun terakhir tanpa putus. Tapi perjuangan keduanya meraih apa yang sudah dimiliki saat ini bukanlah hal yang mudah. Keduanya ditinggal ayah mereka, Oi Wee Guan, pada usia yang cukup muda, yakni 23 dan 24 tahun. Sejak saat itu pula, usaha pabrik rokok kretek bernama Djarum yang dijalankan sejak 21 April 1951 oleh ayah mereka harus mereka pegang sendiri. Tak hanya ditinggal ayahnya, mereka berdua juga harus melanjutkan perjuangan PT Djarum dengan kondisi mengenaskan. Pabrik rokok tersebut terbakar di tahun yang sama dan meninggalkan PT Djarum dalam kesulitan keuangan. Hartono bersaudara pun melanjutkan usaha pabrik rokok yang ada di kota Kudus, Jawa Tengah tersebut pada masa mudanya. Berkat naluri bisnis dan ketekunan mereka, Hartono bersaudara akhirnya berhasil membawa perusahaan ini ke posisi yang lebih bergengsi sebagai salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Pada tahun 1970-an, Djarum sukses menjadi salah satu pemasok rokok cengkeh terbesar di dunia. Pada tahun 1972, Djarum mulai mengekspor produk rokoknya ke luar negeri. 3 tahun kemudian, Djarum memasarkan Djarum Filter, merek pertamanya yang diproduksi menggunakan mesin, diikuti merek Djarum Super yang diperkenalkan pada tahun 1981. Djarum terus mendulang kesuksesan melalui bisnis tembakau, sebelum akhirnya mengalami masa suram saat krisis keuangan 1998. Setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1998, Hartono bersaudara melirik peluang pada bisnis lain dan akhirnya membeli sebagian saham Bank Sentral Asia bersama dengan grup Lipo saat itu. Keluarga Hartono membeli saham di BCA setelah keluarga kaya lainnya, Salim, kehilangan kendali atas bank itu selama krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai dengan 1998. Lantaran kinerja terus memberikan hasil positif, Djarum pun menambah porsi kepemilikan di bank terbesar di Indonesia tersebut, hingga akhirnya kini memiliki porsi saham mayoritas. Tak hanya merambah bisnis perbankan, Hartono bersaudara juga merambah sektor lainnya seperti peralatan elektronik, properti, perkebunan, hingga teknologi informasi dan game online. Kedua bersaudara itu seolah memiliki dorongan yang tak ada habisnya untuk mencapai kesuksesan dan tidak takut menjangkau wilayah bisnis yang baru. Mereka menciptakan merek produk elektronik bernama Polytron yang sempat dikira sebagai merek asing, bukan lokal. Kemudian Michael dan Budi Hartono juga membangun kantor e-commerce agar mereka dapat mengikuti tren bisnis online yang terus meningkat. Mereka juga membangun Global Digital Prime Venture yang kemudian berhasil memperoleh Kaskus, salah satu forum online terbesar di Indonesia. Bisnis lain seperti agribisnis dan pertambangan adalah bukti dari naluri bisnis dan fleksibilitas mereka. Djarum tetap menjadi produsen rokok terbesar di Indonesia bersama dengan Sampurna dan Gudang Garam. Meski regulasi tentang rokok semakin ketat, tetap saja kedua orang ini terus mendominasi tahta orang terkaya di Indonesia, lantaran juga menguasai pangsa besar di lini bisnis yang lain. Selama 5 tahun terakhir,
Jarum Group telah bergerak ke sektor retail online yang tumbuh cepat, mengakuisisi Kaskus, Infocos, Blibli, hingga Bola Bob, Mindtalk, Daily Social, Kincir, dan Opini. Grup ini juga memiliki saham pengendali di agensi pemasaran digital Merah Cipta Media. Hartono bersaudara juga memiliki investasi di startup game Razer di Singapura. Dan seperti yang orang banyak juga tahu, dari perusahaan rokok ini pula lahir atlet-atlet bulu tangkis besar Indonesia yang diproduksi lewat Persatuan Bulu Tangkis Jarum di Kudus. Sejak didirikan pada tahun 1969, banyak atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama bangsa telah lahir, seperti Raja Smash, Louis Swiking, Alan Budi Kusuma, hingga Liliana Natsir dan Tantowi Ahmad. Sukses adalah hak setiap orang. Perkaranya adalah bagaimana orang sukses mengusahakan dirinya untuk bisa mencapai kesuksesan. Ada orang yang sangat gigih untuk mencapai kesuksesan. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang kelihatannya biasa saja, namun sebenarnya sangat mengusahakan kesuksesan bagi hidupnya sendiri. Tidak ada kesuksesan yang didapat dengan instan. Tidak ada orang yang menjual kesuksesan. Satu-satunya orang yang bisa memberi Anda kesuksesan adalah diri Anda sendiri. Bukan dengan uang dan harta yang Anda miliki, lantas Anda bisa mendapatkan kesuksesan. Anda baru bisa mendapatkannya ketika Anda benar-benar bekerja keras dan mendedikasikan diri, bahkan hidup Anda untuk tujuan yang ingin Anda capai. Inilah yang dilakukan oleh Budi dan Michael Hartono, bos Jarum Super.